Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait fakta sejarah yang Ustadz sebut dan paparkan tadi, sejauh mana ibroh tersebut tertuang di ranah faktual untuk kita sebagai umat, lebih ke ranah praktis atau esensial? Mohon penjelasan. Ya, yang pertama tentu kesadaran kita ya, bahwa segala apa yang kita dapatkan saat ini semata karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengulangi dalam surah Rahman, "Fabi ayyi ahlai rabbikuma tukazziban." Dengan apa lagi kamu harus mendustakan Tuhan kamu? Segala hal. Kalau kita merasakan, ya terima kasih atas ucapan. Eh, eh, saya mendapatkan gelar ya baru. Tapi ini pun sebenarnya semata karena kemuliaan Allah. Kemudahan sudah datang dari Allah. Saya siapa? Saya seringkali mengulang ya cerita kehidupan saya. Yang tidak lebih kemudian bukan orang yang luar biasa. Hanya dulu mengalami kesulitan derita yang luar biasa, harus berjalan berapa kilometer untuk ke sekolah sambil berjualan. Apa? Setiap malam saya harus membungkus es bungkus itu ya, es apa namanya. Kemudian selama perjalanan dari rumah ke sekolah saya titipkan di warung-warung. Nanti setelah pulang sekolah sambil berjalan itu apa mengambil kemudian ini apa hasil jualan itu ya. Dengan itu saya kemudian bersekolah. Itu semua sampai pada tingkat ini itu semata hanya karena kemurahan Allah. Kita bukan apa-apa dan siapa-siapa ya. Eh jadi ini pertama ya. Dan bahkan memang bukan siapa-siapa. Jadi ketika orang sombong, karena itu salah satu hal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, kesombongan. Sebelumnya jangankan disebut ya, bukan apa-apa. Bagaimana tadi ayat itu yang di awal Allah menyebutkan pada kita bahwa apa? Allah Sahih. mengatakan hal ta'ala insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sudah tidak bukan apa-apa, tidak bisa disebutkan juga karena memang tidak ada apa-apa. Jadi kalau sekarang kita memiliki apa-apa, siapa yang memberikan itu semua? Hidup kita saja yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, karena kalau dengan kesadaran itu bahwa tidak ada yang layak dalam kehidupan kita ini kecuali syukur pada Allah. Allah memperlakukan kita ini seperti hamba yang paling spesial. Kekecewaan, derita, atau apa? Karena seringkali kita membandingkan dengan orang lain. Padahal Imam Ali mengatakan bahwa kalau Allah buka tentang akhir kehidupan masing-masing hamba itu, kamu tidak akan mau membandingkan dirimu dengan orang lain itu. Suatu saat ada kisah dalam kisah tasawuf itu, ada petani ya kemudian iri hati lah ya kepada seorang saudagar kaya raya ini. Sehingga kemudian dia memohon pada Allah, ya Allah, rubah kehidupan. Kenapa engkau tidak adil? Kau berikan hambamu ini kemewahan dan sebagainya, sementara aku hanyalah tukang kebun, petani saja. Nah, di malam hari Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi pada dia. Ketika dia dikuburkan, dia mimpi mengalami kematian. Dan di dalam kubur itu datang dua malaikat mempertanyakan tentang kapak yang dia miliki. Dari mana engkau beli itu? Apakah jalan haram, halal? Apakah engkau kemudian sudah menggunakannya sesuai dengan keridhaan Allah? Ketika engkau kemudian ini bukankah pohon-pohon itu makhluk Allah? Apakah engkau tidak meminta izin dengan nama Allah ketika engkau menebang pohon-pohon itu? Sehingga kemudian ketakutan luar biasa. Ketika dia terjaga, dia memohon ampun pada Allah. Hanya karena satu kapak aku akan dipertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu menakutkan. Bagaimana nantinya dengan saudagar yang begitu kaya itu? Ini
kisah dalam tasawuf ya, kisah akhlak lah sebenarnya. Artinya bahwa ya orang harus bersyukur lah dengan apa yang ada pada dirinya ya. Bahwa kita ingin menjadi lebih baik dalam proses penyempurnaan, dalam tujuan kita utama untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting ya, satu. Yang kedua, jadi orang baik ya, abror. Jadi kenapa orang baik itu yang betul-betul baik, dia tidak peduli apakah kemudian kebaikannya itu akan disyukuri oleh orang, mendapatkan kemudian balasan setimpal, atau orang itu menjadi kacang yang lupa pada kulitnya. Dia adalah orang baik. Suatu saat Imam Hasan itu ada orang dari dari apa Dimas ya, dari Suriah datang ke Madinah. Dia bertanya pada anak muda yang wajahnya indah dan sebagainya ini, ketika dia berjumpa, siapa engkau? Anak muda itu kemudian berkata, aku adalah Hasan bin Ali. Dan keluarlah makian dari orang itu yang luar biasa. Begitu dahsyatnya makian itu memaki Imam Hasan. Imam Hasan terdiam dan kemudian eh, Imam Hasan berkata, kalau engkau tidak punya tempat tinggallah di tempatku. Kalau engkau tidak memiliki makanan, aku akan memberikan makanan bagimu. Dan kalau engkau tidak punya bekal dalam perjalananmu ini, aku akan memberikan bekal padamu. Ada orang yang mendengar itu. Dan setelah itu dia bertanya kepada Imam Hasan, kenapa engkau tidak balas makian itu? Imam Hasan berkata, aku tidak bisa membalas. Karena aku tidak mampu untuk berkata yang buruk. Yang keluar dari Imam Hasan hanya kebaikan semata. Dia menawarkan makanan, dia menawarkan tempat tinggal, dan dia menawarkan bekal. Gitu. Ini orang yang baik akan keluar dari kepadanya kebaikan. Jalil Rumi mengatakan bahwa diri manusia itu seperti ceret. Ketika keluar darinya itu air yang segar, itulah isinya. Kalau yang keluar itu adalah racun, karena itulah isinya. Begitulah kita pelajaran yang ini kita untuk tetap melakukan kebaikan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, tetaplah untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu tidak akan sirna. Dia akan kembali pada diri kita sendiri. Dia akan kembali pada kebaikan itu akan terus kemudian meliputi kita. Allah tidak akan diam ya dengan setiap kebaikan itu. Allah akan berikan ganjaran. Dan apakah kebaikan itu tampak dari balasannya di dunia ini? Wallahu a'lam bishawab, bisa tampak, bisa juga tidak ya. Itu nanti Allah tangguhkan nanti di akhirat. Tapi bahwa orang baik akan selalu melakukan kebaikan. Gitu. Masya Allah. Ustaz, ini dari Zahrin Yahya. Apa implikasi surat Al-Insan ini bagi teologi penderitaan? Apakah tidak bersedih berarti menekan emosi? Surah Al-Insan ini mengajarkan pada kita bahwa yang patut kita syukuri hanya Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang tentu terkait pada Allah. Jadi karena itu jangan pernah berterima kasih pada orang-orang yang zalim ya, gitu. Atau kemudian kita dalam ayat ini kita rela menanggung derita demi kebaikan. Artinya walaupun kemudian tindakan-tindakan itu melahirkan penderitaan pada kita, tapi kita lakukan itu untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin punya kesempatan melakukan hal-hal buruk, memperkaya diri, tapi kita rela memilih hidup yang sederhana karena kita khawatir, kita takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berpikir dalam keadaan sekarang ini, apa sudah hilang di hati orang-orang yang melakukan korupsi itu rasa takut mereka kepada Allah. Sekalipun mereka sudah tertangkap, mereka masih bisa tersenyum. Mereka masih tertawa misalnya. Dalam hati seringkali saya bertanya,
Apakah di hati itu sudah tidak ada lagi sedikit pun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini yang kemudian kita yang harus kemudian kita tanamkan, artinya dalam proses kehidupan kita ini. Artinya ini teologi, kemudian penderitaan, kita rela menanggung derita demi kebaikan yang lebih besar. Imam Ali mengatakan bahwa orang yang bodoh itu orang yang menjual akhiratnya untuk kehidupan dunianya. Tapi ada orang yang lebih bodoh, ahmak. Lebih bodoh lagi dari itu, kata Imam Ali, siapa? Orang yang menjual akhiratnya untuk dunia orang lain. Betapa banyak orang yang kemudian korupsinya begitu besar, dia yang harus menanggung itu, tapi yang menikmati hasilnya adalah orang lain. Ada banyak kejadian seperti itu. Nah, ini orang yang tentu paling bodoh ya. Mutahari mengatakan orang yang luar biasa itu mereka rela menderita untuk tujuan yang besar ya. Dan kalau sekarang kita kemudian mendapatkan kebaikan, mungkin dulu kita melewati beragam derita yang luar biasa. Ini penderitaan itu membesarkan orang. Ada syair Rumi menarik sekali ya, bahwa bayi-bayi menangis agar sang ibu menjulurkan susunya. Mawar-mawar merekahkan kelepaknya agar awan menurunkan hujan. Allah menurunkan derita agar hambanya merasakan kasih sayangnya. Silakan Ustaz untuk Ya, closing statement. terima kasih bahwa sekali lagi tadi ingatkan dengan apa yang digambarkan Al-Quran ini. Satu, tentang hakikat diri kita sebagai manusia. Dan yang kedua, contoh manusia yang punya kesadaran tentang nilai kemanusiaan pada diri mereka. Dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lain adalah Ahlul Bait alaihi salatu wassalam sebagai sumber mata air kecemerlangan. Ini karena itulah bahwa meminum dari ajaran-ajaran mereka berarti minum dari sumber mata air tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita pada malam hari ini dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita pada pertemuan kita yang lalu. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawilal hawil wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya.